Kebencian. Saudara, kita itu kalau benci orang, dampaknya panjang sekali. Panjang sekali. Kita boleh gampang tersinggung, itu bisa. Tapi kalau kita menanam kebencian, dampaknya panjang sekali. Akan merusak kehidupan kita, merusak roh kita, bahkan merusak pikiran kita, merusak tubuh kita. Pandangan Tuhan tentang kebencian. God's perspective about hatred. I have the English translation underneath. Jadi Alkitab menyatakan mengenai kebencian. Secara kita lihat aspek positif dan negatif tentang kebencian dari rasa benci. Aspek positif adalah kita membenci hal-hal yang dibenci Allah. Jadi kita dipersilakan membenci, tetapi membenci hal-hal yang dibenci Allah. Aspek positif adalah membenci hal-hal yang dibenci Allah dapat diterima, bahkan ini merupakan bukti bahwa kita benar-benar berdiri bersama Allah. So if we hate the things that God hates, it's acceptable. That means we are on God's side. Okay? Psalm 97 verse 10. Let those who love the Lord hate evil. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Evil di sini bukan setan, tetapi kejahatan. Ya, jadi sikap-sikap yang jahat disebut evil. Yang kedua, kebencian terutama terhadap manusia. Ini kebencian yang negatif. Yang kita sebut benci, konotasinya selalu kepada manusia. The connotation of the word hatred is toward others, toward human being. Kita bisa bilang, saya benci ini musik saya ini wobbly, jadi goyang, nggak bisa taruh komputer ditaruh jatuh, kalau komputer saya rusak satu gara-gara ini. Kita bisa bilang gitu. Kami sebetulnya bukan benci sama ini barang, tapi ini barang gara-gara ini nih kita sebal gitu. Tapi kebencian yang dimaksudkan di sini adalah kepada orang lain, dan ini bahaya, saudara. Tuhan menentang kebencian. Dikatakan di situ dalam khotbah di bukit, Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Berarti kita nggak boleh marah dong. Kita mesti lihat konteksnya. So it says here, but I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. It doesn't mean that you cannot get angry to somebody. You can get angry, but how the way you angry to that person. Tapi bagaimana cara kita marah ke orang itu? Apakah marah lalu benci dan dendam dan tidak mau mengampuni? Ini yang dimaksudkan di khotbah di bukit. This is what Jesus meant on that Sermon on the Mount. That when you get angry to somebody else and you keep it in your heart, you keep it in your mind, you hate that person and you don't want to erase that. You don't want to forgive. That is the thing that God doesn't want to happen. Okay. Jadi bukan hanya kita harus berdamai dengan saudara kita sebelum kita datang ke hadapan Allah. Allah memberitakan kita harus melakukannya dengan cepat. So it's not only that we have to reconciliation to each other, but God says, Jesus said, do it as soon as possible. The Lord comments that not only should we be reconciled with our brother before we go before the Lord, but also that we do it quickly. Ada batas waktu, jangan sampai matahari terbenam. So there is a limitation. Don't wait until the sunset. Ada batas waktu. Maksudnya secepatnya, bukan matahari belum terbenam, masih dikit lagi, gue masih mau benci dulu, gue belum puas nih. Ini horizontal, ini matahari masih nongol segini. Tunggu, gue masih benci bener lihat si Andi. Turun. Tunggu, gue belum puas, gue benci dulu. Begitu tuh. Tuhan, aku mengampuni Andi. That's not the meaning. Okay, when you hate somebody, you wait until the sun set. Then you can still see the sun, the yellow, the orange sun, so beautiful. So I'm still hating a guy named Eric, the husband of Esther. I hate him. It's going down. Wait, I still have a chance to hate him. 15 more minutes maybe. When the sun goes down, yes, Jesus, I forgive Eric. That's not what it means. It means as soon as possible, you have to forgive them.
Forgive. Oke. Kasih terhadap Allah, ketika seorang semakin dekat dengan Allah, semakin dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap dosa, baik terhadap yang kelihatan maupun yang tidak. Jadi, saudara, suami istri tahu kalau si suami nggak suka apa, dia tahu, nggak usah dikasih tahu lagi. Ya, jadi gini, ada cerita, ada tamu datang, si suami mau minta istrinya siapin teh gitu. Si suami dengan si maminya, si istrinya tahu, oh saya lupa teh, istrinya masuk ambil teh. Terus tehnya habis lagi, suaminya, istrinya masuk lagi ngambil teh lagi. Tamunya mulai sadar ini, oh rupanya begitu cara minta teh, gitu ya. Terus sekarang tehnya habis, tamunya sekarang, istri nggak bergerak, karena itu bukan suaminya. Lain, beda. Jadi suami istri itu punya konteks yang khusus, Saya bertindak sesuatu, istri saya tahu apa yang akan saya lakukan, apa akibatnya dia udah tahu. Dia bukan bermaksud cerewet, dia menasihati, dan dia benar kebanyakan gitu. Saya kebanyakan salahnya. Memang saya rendah hati kan. Sama juga begitu. Saya sering deg-degan kalau dia ngomong sama orang. Oh sekarang dia udah lembut saudara sekarang. Woi, dulu mumpung istri saya nggak ada di sini, saya ceritain. Teman saya juara gitar Asia Tenggara 2 kali berturut-turut datang ke rumah kita dari Cikarang. Dia masuk rumah, dia ngerokok, bahas-bahas bus orang ini kan biasa gitu kan. Istri saya langsung turun, tolong nyalakannya matiin. Malu saya rasa itu. Nah, kalau sekarang mungkin istri saya udah bisa tahu bahwa saya nggak bisa begitu gitu. Karena dia orangnya straightforward. My wife is a very straightforward person. There's nothing hidden in her. Anything she doesn't like, she will say it. That's her. So, husband and wife have a close relationship. They know each other what's going to happen. What the husband needs, what the wife needs. They know it. Same thing. If we have good relationship with God, we know God, what God wants. We have sensitivity. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan tidak suka. Otomatis kita tahu. Nggak usah diajarin itu. Desi satu kali waktu membawa firman hari Kamis, itu was wonderful sermon. Desi bawakan tentang kita harus mengenal aslinya. Ellen kan ada 40 Louis Vuitton di rumahnya. Jalan. Ellen tuh terbiasa dengan Louis Vuitton. Jadi kalau dia orang nawarin, tahu, oh ini sih jangan kanal punya, kanal street punya, dia tahu. Karena dia tahu aslinya, dia punya 40 Louis Vuitton. So Ellen has a 40 Louis Vuitton bag, okay, purse. So she knew what is the original Louis Vuitton looks like. By touching the leather, she knew it. No, this is Canal Street. This is from the dealer. She knew it. Dia tahu karena dekat bergaul sama Louis Vuitton. Saudara kalau nggak percaya tidur sarung batangnya Louis Vuitton. Oke. Nah, bukankah kita berduka dan terbakar dengan kemarahan ketika nama Allah dicemooh? Kita marah pada saat Allah dicemooh. Ketika kita melihat kemunafikan rohani, kita lihat orang munafik. Aduh, ini orang nyebelin banget. Semakin kita memahami sifat dan karakter Allah, semakin kita akan menjadi serupa dengannya. Kita akan semakin membenci hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan firman Tuhan dan alamnya Tuhan. So the more we get close to God, the more sensitivity we have, the more we can tell that this is not good, this is not from God. We can protect ourselves. That's our attitude of loving God. Okay? What is hatred now? Apa itu kebencian sekarang? Ini dari kamus. This is from the dictionary. Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, muak, permusuhan atau antipati terhadap seseorang, atau sebuah hal, atau satu barang, atau fenomena, keadaan tertentu. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkan. Ini yang parah. Karena kalau kebencian dideskripsikan sebagai lawan daripada cinta atau persahabatan,
Tetapi banyak orang yang menganggap bahwa lawan daripada cinta adalah ketidakpedulian. Salah. Bukan ketidakpedulian, tapi kebencian lawan daripada cinta. Jadi pada saat kita ada kepekaan kepada Tuhan, kita tahu bahwa itu salah. Tapi kalau kita tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan, di sini dikatakan kita berminat untuk menghancurkan, menghilangkan. We just want to get rid of that person. Kebencian adalah pembunuhan. The Bible says clearly, hatred is an act of murder. Kebencian adalah pembunuhan. Oleh sebab itu, I urge you, saya minta kita semua dilarang punya hati kebencian satu sama lain. Kebencian menghancurkan gereja. Kita bisa marah, bisa tersinggung, selesai cepat, kembali bersahabat. Ada amin. Amin. Tindakan pembunuhan pasti terkutuk. Tuhan mengutuk tindakan pembunuhan, tetapi kebencian merupakan dosa hati. Bukan berarti kita benci orang maka kita bunuh, bukan. Di gereja pun banyak yang saling benci, bukan berarti kita membunuh. Tetapi kita sudah membunuh perasaan, kita sudah membunuh hubungan kita dengan Tuhan. It doesn't mean that you're going to kill that person that you hate in the church, but it means you already killed your relationship with God. You already killed the growth of the church when you have that hatred. Setiap pikiran dan tindakan yang berisi kebencian merupakan tindakan pembunuhan di mata Allah. But hatred is a hard sin, and any hateful thought or act is an act of murder in God's eyes. Jadi, kebencian di hadapan Allah merupakan kekejian. Seorang pria membenci dikatakan berjalan dalam kegelapan, meskipun dia berkata bahwa dia berada di dalam terang. Seorang pria yang membenci dikatakan berada dalam kegelapan. If you hate someone, that means you are walking in the dark. Because your mind has something bad, your mind has a desire to get rid of somebody. Your mind has no desire to meet that person. Your mind, your heart has no desire to talk with that person, to fix your relationship because of your hatred. Hati saudara, pikiran saudara terisi penuh dengan kebencian. Muak aku melihat wajah orang itu. Muak aku. Karena aku yang masak minggu lalu waktu gereja ulang tahun. Kenapa namaku tidak ditulis di buletin? Untung di gereja kita nggak ada begitu. Untung gereja kita bayar semua ibu-ibu suka masak suka rela. Kok ketawain Pak? Saudara harus ubah itu, saudara harus ambil kembali cahaya itu dengan rekonsiliasi. To get that bulb, that light bulb back to your life, reconciliation is the only way. Kebencian adalah kemunafikan. It's hypocrisy. Yang terburuk adalah jika seorang pria yang mengaku beragama tetapi terus-menerus bermusuhan dengan saudaranya. If you said that you have a religion, you are Christian, you are the follower of Christ, but you hate your brothers or your sisters in church or anywhere else, the Bible says you are hypocrite. Alkitab menyatakan bahwa orang tersebut adalah pembohong. The scripture declares such person is a liar. 1 John 4:20. Ia mungkin dapat menipu orang-orang, tetapi ia tidak dapat menipu Tuhan. You can lie to anybody, to everybody, but you cannot lie to God. God knows your heart. God knows my heart. Berapa banyak orang-orang percaya yang selama hidupnya bertahun-tahun berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, memakai topeng di depan rumah, di depan orang lain, padahal pada akhirnya baru ketahuan mendendam permusuhan, kebencian terhadap sesama orang percaya. Saudara, kami sebagai pendeta banyak sekali cerita-cerita masuk, kita tahu siapa benci siapa. Puji Tuhan bukan dari gereja ini, gereja ini baik semua. Amin. Kita tahu si ini tidak suka si anu tidak suka anu. Tapi alangkah indahnya pada saat kita melihat ternyata mereka tidak suka, tapi mereka menerima kekurangan tersebut, mereka tetap berdamai. Itulah Father's Love Church. Amin.
Wah, jujur. Haleluya. Alright, mudah-mudahan benar gue ngomong. How many believers live for years pretending that all is well, putting on a front, only be found finally wanting because they have harbored enmity, hatred against a fellow believer. So many of them. You know, I know family, husband and wife. Okay, for example, the husband is so forgetful. Suaminya sangat pelupa. The husband is so forgetful, and when the wife said that, I bought that shoes for you 3 years ago. No, I bought it myself. No, I bought it for you. No, I bought it. Somehow the wife found the receipt. Here you go, I bought it with my credit card. No, I'm the one who bought it. Stubborn husband. And then, just because of the little thing, the husband will not willing to humble himself. The husband stopped talking to his wife for 3 years. Ada yang begitu. Cuma gara-gara istri bilang, ini sepatu aku yang beliin, bukan aku yang beliin. Terus berdebat begitu. Ketemu risetnya, ini papa, ini aku yang beliin papa. Ini risetnya pakai aku punya kredit. Bukan aku yang beliin. Papanya nggak mau ngalah. 3 tahun istri nggak diajak ngomong. Ada tuh. Nah, itu kebencian itu disimpan dalam keluarga nggak harmonis. Demikian juga di gereja. So if you keep that hatred, that bitterness, it's ruining your family, ruining your church family, your home family. Kebencian adalah racun. It's a poison. Kebencian adalah racun yang menghancurkan seseorang dari dalam. Dari dalam. It's ruining you from inside, from within. Menghasilkan kepahitan dan menggerogoti hati dan pikiran kita. Inilah sebabnya mengapa kita mengatakan kepada kita untuk tidak membiarkan akar pahit tumbuh di hati kita. Ibrani 12 ayat 15. Kebencian juga menghancurkan kesaksian pribadi dari orang Kristen karena mencabut dia dari persekutuan dengan Allah. Kadang-kadang orang itu saking bencinya sama seseorang, pokoknya kalau dia datang ke saya, gue nggak mau datang. Kalau ditelepon, datang ya, besok kita pertemuan nih Senin pagi jam 9. Di mana? Di Georgia Diner. Siapa-siapa aja yang datang. Pokoknya kalau dia masih ada di situ nggak mau datang. Saudara, di gereja pun begitu. You choose whom that you want to deal with. No. In the church body, you have to deal with everybody in the church. At home, you have to deal with everybody at home. At work, you have to deal with everybody at work. No favoritism. It's ruining the church, ruining your home, you ruining your work. Do not choose anybody. Nah, ini penyelesaiannya. Ini khotbah sangat singkat rupanya ya. Penyelesaiannya, kita harus cepat menyelesaikan masalah dengan setiap orang mengenai segala sesuatu. Tidak peduli seberapa sepelenya hal tersebut. No matter how little the problem is between you and that person, you have to fix it right away. Allah akan setia untuk mengampuni seperti yang Dia janjikan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Yohanes 2 ayat 1. Let us be careful to do as the Lord advised and keep short accounts with everyone and everything. No matter how small, the Lord will be faithful to forgive, as He has promised. Saudara, Tuhan kita ini sangat setia. Jangankan dosa kecil, dosa besar aja diampuni. Don't think about the small mistake you do, even big mistake you do, heavy sin you have. The Bible still say that no matter how dark is your sin, it will be washed out, can be as white as snow. The Bible said so. Masa bodoh dosa yang saudara punya merah seperti kirmisi, Tuhan akan mencuci menjadi putih seperti salju. Saudara, ampuni satu sama lain dan bersahabatlah. Meskipun kita sudah luar biasa kuat, ini cuma dorongan lagi untuk lebih. Amin. Even though our church is very close to each other,
But this is encouragement to be more than that. To be united more than that. Berbaik hati terhadap yang membenci. Susah ini. Susah. Saya sudah bisa, lebih bisa mengatasi ini. Saya tahu orang itu benci sama saya bisa nggak peduli. Saya bisa nggak peduli. Saya tetap baik sama dia. See, I have little ability God gave. I know that person hate me, but I will not hate them. I may be angry, I may be say something, but actually I realize that I was wrong. Then I will say to God, God forgive me. Saya akan minta ampun kepada Tuhan kalau saya benci orang, dan saya akan bersikap tetap seperti biasa kepada orang tersebut. Why Christian has to do good to those who hate them? Because God does so. Karena itu yang Tuhan lakukan. Dari Matius 5:43-44. Itu yang Tuhan lakukan. Di atas kayu salib dengan darah di sana sini, on the cross with all, the blood all over his body, dripping from his hands, dripping from his feet, and he was still saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Tuhan Yesus masih berkata, Tuhan, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu role model kita, itu contoh kita. Yang kedua, baik untuk kesehatan. Amsal 17:22 katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kalau nggak percaya betul-betul penuh kebencian bisa mengeringkan tulang, marilah pulang dari gereja kita mulai saling membenci. Coba lihat hasil dalam 2 bulan ini. Banyak yang sakit liver di sini. See, it brings all kind of disease to your body. So the sickness, the illness, the disease, basically coming from here and here. Okay. According to the research, 88%. Ada satu kesaksian yang luar biasa dari saudara kita yang ada di sini, yang lagi bisik-bisik, namanya Vivi dan Greg. Vi, come on Vi. I want to interview you. Come. Vivi sakit lama. She was ill. Microphone. She was ill for many years, right, Greg? You have to pass the test. Until one day, she met a doctor telling about her illness. Tell the story. Your last doctor. Yeah. Yang dokter bilang ada di sini. Oh ya, there's a dokter bilang semua obat itu tergantung dari pikiran. Kalau pikiran kita sehat, penyakit bisa hilang juga. Jadi dokter tidak saran saya minum obat. Jadi dia mau saya ada antibody dari tubuh saya sendiri. Sampai ini hari, sejak saya sakit, saya tidak pernah minum obat. Nggak pernah minum obat. Makanya 3 bulan yang lalu, saya tiap bulan kontrol. Dia bilang amazing. Kok saya bisa sehat dan thyroid saya juga sembuh, semua sembuh. Karena saya bilang saya juga didukung satu gereja berdoa untuk saya, iman saya juga kuat. Makanya dokter bilang semua itu dari sini, dari pikiran. Thank you, Vi. Sebelumnya bertahun-tahun stres abis, nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Operasi kista berapa kali ya, Vi? 3 kali kista. Kistanya itu bisa sebesar watermelon, apa? Cantaloupe. As big as cantaloupe, the kista. 3 times. And then this last doctor is one of the first doctors that did research about cancer, right? About chemo, right? Ini salah satu dokter yang pertama meneliti tentang chemo di Amerika dan mengatakan penyakitmu ada di sini. Begitu Vivi sadar itu, dia sembuh sampai sekarang ini, nggak pakai obat. Amin. Jadi
baik untuk kesehatan, lepaskan, jangan ada kebencian. Oke? Lalu kesehatan rohani, otomatis kalau kita hilang kebencian, rohani kita sehat. It's automatic. If you don't hate anybody, your spiritual will be healthy. You have good relationship with the Father in heaven. Kita wajib mengasihi para pelaku kejahatan, sekalipun kejahatan terhadap kita, karena kasih adalah aktif. Itu bukan karena. Kasih adalah aktif, dengan kata lain harus ditunjukkan. Love is active. That means you have to show it. Ada seorang ibu yang anaknya dibunuh, pembunuhnya ketangkap, di penjara. Ibu ini secara rutin datang ke penjara menjenguk yang membunuh anaknya. There is a mother killed a son of a woman, but this woman that has lost her son keep going back and forth to the prison to visit the murderer. Yang membuat si pembunuh ini bertobat, menerima Yesus. Dan dia katakan, I love you, Jesus loves you. Begitu powerfulnya kasih. Love is so powerful, and love has to be active, has to be activated. If you don't show it, it's not love. Okay? Generasi kita semakin menerima persepsi untuk membenci mereka yang melakukan kesalahan terhadap mereka. Our generation being taught at school, revenge is good. Pembalasan adalah bagus. Diajarin di sekolah. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. You can be whatever you want to be. You have right to choose whatever you want to be. Sekolah-sekolah mengajarkan itu. Anak-anak kita dididik, kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Diajarkan seperti itu. Kamu punya hak. Jadi jangan heran. Di sekolah anak-anak kita sangat bahaya. Kita orang tua harus hati-hati. Di sekolah-sekolah saat ini, anak kelas 6 SD, perempuan dengan perempuan sudah ciuman. Elementary school, girl with girl kissing each other in front of teacher. What the teacher did was only knock it off, guys. The teacher passed by. Guru cuma bilang, stop it. Gurunya pergi terus. Human right, bukan the Bible law. Human right. It's not the Bible law anymore, but it's human right. Hak manusia. Berapa tindakan kasih? Ini contoh, okay? Some of the action of love. Matthew 5:39. Bila ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kita kesannya kekurangan dari kemana tambah. Maksudnya mengalah, maksud Tuhan. So when Jesus said that, if somebody slap your left cheek, give them your right cheek. It doesn't mean that you have to do that. It means that do not revenge. Love them. That's what it means. Mengampuni, forgiving. Matthew 6:14, 15. God always says, forgive each other, forgive each other, forgive each other. Doakan yang menyakiti kita. Pray to those who hurts us. Can you do it? We have to say yes, we can do it. Maybe we cannot do it, but God can make you able to do it. Mungkin kita tidak bisa lakukan itu, tetapi Tuhan bisa membuat kita sanggup untuk melakukan itu. Okay? Pada saat saudara benci sama orang, saudara benci sekali, sakit hati sekali, sampai saudara menangis karena benci sama orang yang menyakiti saudara. Saudara nggak sanggup mengampuni, tapi Tuhan sanggup membuat saudara sanggup. See, you cannot forgive others probably because you hurt so badly, but God can help you
God can enable you to forgive others. Last one. Tuhan tidak memberi hak kepada kita untuk membalas kejahatan. Ini ada di Roma 12:17-21. Kita seharusnya membalas kejahatan dengan kebaikan. Wah, ini susah. Lu cubit gua tampar lu. Pengennya lebih sakit. Saudara, kalau yang namanya membalas, bukan orang cubit kita balas cubit, bukan. Kalau orang cubit kita balas cubit lagi, kita masih nggak puas. Sama dong, bukan balas itu mah. Kita mau dia merasakan sakit seperti waktu dia cubit kita belum balas. Kalau dicubit kita cubit, impas. Dia belum merasakan. Jadi dia pengen orang cubit kita cubit 2 kali supaya dia merasakan. Kalau impas belum merasakan, belum puas kita. Itu namanya pembalasan. See, revenge is you want to do it double. At least you want to do it if somebody punch you on the face, you want to punch that person twice. If you do it once and if they do it once and then you do it once, it's equal. It's not revenge. You want that person to feel the pain as before you revenge. That is revenge. Sangat jahat. Lakukan tindakan yang benar. Take honorable course of action. Alkitab katakan, lakukanlah yang benar di Roma 12 ayat 17. Kalau kita benar, saudara, susah untuk dipersalahkan orang. Lihat apa yang Tuhan lakukan. See what God did. What Jesus did. Yesus nggak pernah balas. Not even once. Lawan kejahatan dengan kebaikan. Overcome evil with good. Meskipun kadang-kadang gagal juga, kita masih tetap disiksa. Maybe sometimes you fail when you try to do good to the evil people, but yet the Bible said so. Then let's do it. Atau kalau tidak, kita dikalahkan oleh kejahatan. Or otherwise, we will be overcome by evil. Now the point is now the end of the conclusion here. I'm challenging you. If you hate anybody in this room, you must leave this place with peace. Kalau saudara ada benci orang di ruangan ini, saudara keluar dari ruangan ini harus dengan damai terhadap orang itu. Mungkin tidak ada, bagus. Tapi kalau ada, lakukan. Saya tantang saudara untuk berdoa saat ini. I challenge you to pray right now. To say, God, I want to forgive. Saudara sebut nama, mention that person's name. Lord, I hate that person. I cannot forgive that person. But you can help me to forgive that person. Saudara boleh berdoa, saudara, saya benci orang ini, saya tidak bisa ampuni orang ini, tapi Tuhan sanggup membuat saya sanggup mengampuni orang ini. You must do that. This is not my comment. This is the comment to my mouth, but this is from God. Ini bukan perintah saya, tapi perintah Tuhan melalui mulut saya. Saudara harus berdamai dengan musuh-musuh saudara saat ini kalau ada di ruang ini. Listen to me. Forgive the person you hate right now, either in this room or outside, wherever. Dimanapun dia saat ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengampuni orang tersebut.